nama saya Ilham Jawas. Saya dari Fakultas Teknik Elektro dengan NIM 2010 1160 112. Di sini saya akan mewawancarai teman saya yaitu Yosi Maulana dari Fakultas PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Tasikmalaya. Di sini saya akan mewawancarai tentang demokrasi. Langsung aja kali ya. Siap. Menurut lo demokrasi itu seperti apa sih? Demokrasi itu kan sifatnya apa ya? Lebih pada masyarakat tuh. Jadi sebuah bentuk pemerintahan. Kalau demokrasi menurut saya sendiri. Cukup. Demokrasi ini kalau menurut lo itu ada berapa macam? Yang saya ketahui ya, karena mungkin saya juga lahir di era 2000-an, demokrasi yang saya ketahui itu di masa Orde Baru gitu. Orde Baru itu sebelum tahun 1998 Ya. dengan tergulingnya era Soeharto, dengan era reformasi dari tahun 98 sampai dengan sekarang. Untuk masalah demokrasi lebih baik yang mana ya jelas tentu ada di masa reformasi gitu, karena kita berdemokrasi secara berdaulat mengikuti apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kalau demokrasi sendiri nih, maknanya itu buat sebuah negara itu apa nih? Demokrasi itu bermakna sangat besar gitu untuk sebuah negara. Kenapa? Karena kepercayaan masyarakat itu gimana ya, bisa disebut dengan demokrasi, karena demokrasi itu membebaskan kepada masyarakat untuk memilih pemimpinnya. Jadi itu sih pengaruh terbesar dari demokrasi itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah seperti itu. Kalau dari sisi negatifnya kira-kira ada nggak dari demokrasi? Dari sisi negatif dari demokrasi ya, semua hal pasti tentu memiliki sisi negatifnya. Yeah. Untuk sisi negatif dari sistem demokrasi seperti ini, apalagi ya di Indonesia yang sering terjadi adalah masyarakat Indonesia itu selalu dibutakan dengan uang gitu, demokrasi yang tidak sehat gitu, pertarungan demokrasi yang tidak sehat. Masyarakat Indonesia suaranya masih bisa dibeli seperti itu. Jadi kemajuan demokrasi di Indonesia masih kurang. Itu sisi negatifnya. Berarti dampak maksudnya pandangan demokrasi di kehidupan masyarakat itu gimana? Demokrasi di kehidupan bermasyarakat ya. Ya. Berdemokrasi itu kan banyak halnya. Seperti mengambil keputusan itu tidak sepihak. Itu sudah termasuk ke dalam demokrasi. Kita dalam keluarga, kita menjadi kepala keluarga sebagai laki-laki, mengambil keputusan itu berdasarkan hasil diskusi gitu. Itu sudah termasuk dalam demokrasi. Terus lebih keluarnya ke lingkup pemerintahan seperti RT, desa, itu tuh sudah termasuk dalam sebuah demokrasi gitu ya. Jadi dalam mengambil keputusan itu termasuk ke dalam demokrasi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan ke lo. Kalau itu boleh izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi bang. Iya, ada apa ya? Boleh minta waktunya sebentar? Boleh, saya juga lagi senang sih. Saya mau wawancarin abang nih. Kira-kira abang keberatan nggak? Enggak, saya mau tentang apa? Wawancara saya tentang demokrasi. Oh, demokrasi. Ya boleh. Ya. Jadi boleh saya langsung mulai. Boleh. Kalau menurut abang nih, demokrasi itu seperti apa ya? Demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga Ya. memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Itu menurut saya sih. Kalau menurut abang sendiri nih, demokrasi ini ada berapa macam ya? Demokrasi. Ya, ada Demokrasi itu berapa macam? menurut saya ya ada 3 macam atau 4 deh kayaknya. Ya. Yang pertama itu kalau nggak salah ya demokrasi parlemen. Yang kedua demokrasi terpimpin. Ya. Yang ketiga demokrasi Pancasila era Orde Baru. Yang keempat demokrasi Pancasila era reformasi. Jadi dari keempat itu menurut abang nih, makna dari demokrasi itu apa ya? Menurut saya makna demokrasi itu kayak saya kurang tahu, tapi kalau menurut saya ya makna demokrasi itu sebagai suatu sistem yang telah dijadikan alternatif dalam bentuk pesan atau pendapat dari masyarakat
untuk mengenai tatanan aktivitas di Indonesia, masyarakat saya. Maaf, itu ayam saya emang Iya, nggak apa-apa. sore soalnya. Iya. Maaf ya. Belum saya masukin. Abang kan sebagai masyarakat ya, Hah? sebagai masyarakat Indonesia, pandangan demokrasi di mata masyarakat itu seperti apa? Pandangan apa? Pandangan demokrasi di kehidupan masyarakat itu seperti apa? Di kehidupan masyarakat. Ya, pandangannya. Kalau menurut saya ya, pandangan demokrasi di kehidupan masyarakat itu dapat dilihat dalam hal terjadinya kontrol sosial yang menurut saya itu kurang kurang tentu dalam masyarakatnya sih. Kebebasan kepada masyarakat. Iya. Jadi kayak ya jadinya otomatis masyarakat itu ingin menyuarakan pendapatnya ke pemerintah. Ya. Dalam bentuk demokrasi. Untuk dampak demokrasi itu dampak positif bagi negara demokrasi. Positif ya. Dampak positif demokrasi bagi negara. Kalau menurut saya dampak positif ini rakyat bebas bersuara. Ya. Kedua juga memungkinkan angka kemiskinan di Indonesia itu menurun kemungkinan. Saya juga kurang pasti dalam demokrasi ya. Ya. Jadi ya ini pendapat saya aja. Ya yang ketiga sih menurut saya masa pemerintahan yang lama membuat pembangunan menjadi berkesinambungan. Ya. Menurut saya ini sih saya juga kan belum ya. Jadi menurut saya sih segitu aja yang dari saya ya. Terima kasih buat waktunya nih Mas ya. Saya izin pamit dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ya. Misi, Waalaikumsalam. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh mas, masuk sini. Ya, Nama Mas kebetulan siapa ya? nama saya Indra. Saya boleh minta waktunya untuk mewawancari Mas Mbak? Wawancarai tentang hal apa nih? Kalau boleh sih tentang hal demokrasi. Oh, demokrasi. Iya. Boleh silakan. Saya mulai aja ya. Iya. Kalau menurut Mas itu demokrasi itu seperti apa ya? Kalau pendapat saya itu demokrasi itu kayak apa sih? Kayak suara-suara rakyat gitu ya, yang belum terdengar aja gitu sama pemerintah gitu kalau menurut saya. Ya misalnya ada pendapat kita yang disampaikan Ya kayak pendapat kita yang belum tersampaikan lah gitu di sana. Berarti demokrasi ini ada berapa macam menurut Mas? Demokrasi itu saya kurang tahu sih kalau macam-macamnya ya. Tapi ya sebetulnya saya masih kurang ngerti lah kalau macam-macamnya. Tapi yang saya tahu cuman maksud itu kayak hal apa gitu, demokrasi itu apa tuh yang saya tahu itu aja sih. Oh iya. Kalau menurut Mas nih, makna dari demokrasi itu apa? Makna dari demokrasi. Ya, maknanya. Kalau pendapat saya sih makna dari demokrasi itu jadi ya suara-suara rakyat yang tadinya belum terdengar. Jadi kita tuh kan bergerak gitu ya untuk menyuarakan suara rakyat gitu, mewakili rakyat-rakyat yang suaranya sepihak sama kita gitu. Ya. Lalu kita berdemokrasi untuk menyampaikan suara kita tuh biar didengar gitu. Nah itu maknanya situ agar ibarat kata tuh ya jadi suara kita terdengar lagi, didengar lagi kalau mereka sampai tujuan kita. Benar-benar. Menurut Mas Di, dampak demokrasi di kehidupan masyarakat itu Dampaknya ya jadi banyak dampak positif, kayak bisa dampak negatif. dampak positifnya itu kayak banyak warga gitu, kayak banyak rakyat kayak kita lah gitu, kayak saya lah gitu, rakyat kecil gitu kan ya kayak terbantu lah ekonominya gitu. Kalau seumpamanya kan suara kita terdengar, jadi pemerintah di atas itu kayak DPR itu kan
memperbaiki kita gitu, membantu. Itu dia dampak positifnya. Dampak baiknya demokrasi bagi negara kita, Baiknya demokrasi buat negara. ya, baiknya demokrasi di negara kita tuh ya kayak pemerintah yang di luar sana, apa di sana tuh, tolong didengar aja suara kecil kita gitu, kayak warga kecil, rakyat kecil kita tuh didengar suaranya dan dibantu lah gitu, apa yang jadi kekurangan kita, apa yang jadi kebutuhan kita gitu. Nah, terus untuk rakyat kecil kayak saya gitu, kalau ingin menyuarakan suaranya itu tidak harus dengan kekerasan lah gitu, tapi dengan etika dan sikap yang baik lah gitu. Jangan pakai kekerasan apalah itu segala macam ya. Biar kita tuh sama-sama bersahabat, kita kan satu bangsa satu nusa. Benar nggak? Benar. Ya. Itu sih. Bagus juga ya Cik? Yang dapat mas ya. Iya. Terima kasih. Ya, kalau gitu mungkin segitu aja pertanyaan dari saya. Oke. Buat waktunya makasih ya Mas ya. Iya, sama-sama. Saya pamit dulu. Iya, sama-sama. Sama. Halo Mbak. Iya, halo. Ini ngapain? Lagi nyapu-nyapu aja nih, Kak. Kenapa ya? Ini Mbak, saya mau wawancara Mbak. Iya, wawancara apa tuh, Kak? Kamu sih nggak tahu. Wawancara tentang demokrasi. Oh iya, boleh. Nanya-nanya apa jadinya? Menurut Mbak ini demokrasi itu seperti apa ya? Kalau menurut saya ya, kayak negara Indonesia itu kan memang negara demokrasi ya. Ya kayak, bener atau enggak sih, Kak? Iya. Ya. Jadi menurut saya tuh kayak antara warga dan para pemerintahannya itu setara gitu. Jadi ada suatu pengambilan atau keputusan mengambil pendapat dari warga untuk mengambil suatu keputusan bagi negaranya gitu. Nah, jadi sama-sama fair dari warga dan juga pemerintah. Jadi keputusan itu nggak diambil dari salah satu pihak aja. Jadi itu warga dan pemerintahan itu kayak setara aja gitu. Benar atau enggak? Benar. Oh betul. Ada lagi, Kak? Menurut Mbak ini makna dari demokrasi itu seperti apa? Menurut saya sih demokrasi itu yang paling sistem pemerintahan yang paling bagus ya, kayak daripada kayak sistem pemerintahan kayak liberal gitu, liberal ya Kak. Karena kalau misalnya demokrasi itu kan kita ada kesepakatan di antara dua pihak. Kalau liberal itu kita bebasnya mau mengeluarkan pendapat mau enggak gitu. Jadi kalau demokrasi itu kita lebih tersusun atau tertata rapi gitu Kak, dibandingkan liberal. Kayak demokrasi itu sistem pemerintahan yang cocok banget sih diterapin di negara kita Indonesia. Dampak negatif dan positif demokrasi bagi sebuah negara tuh gimana ya? Sebenarnya saya nggak terlalu tahu gitu deh strategi dampaknya ya bagi sebuah negara. Cuma menurut saya kalau misalnya dampak negatif dari demokrasi itu kayak misalnya kita lagi ada pemilihan nih, nanti suaranya itu ada yang lebih besar sebelah, lalu ada suara yang lebih rendah merasa kesal karena dia merasa atau dibohongi atau apa gitu. Jadi demokrasinya itu bisa tertekan gitu karena suatu prasangka buruk atau apa gitu. Jadi ada kelemahannya juga kayak itu kekurangannya. Tapi kalau kelebihannya sih lebih banyak sih. Ada lagi Kak? Pandangan demokrasi di kehidupan Mbak itu seperti apa? Maksudnya gimana ya Kak? Jadi maksudnya itu pandangan demokrasi di kehidupan bermasyarakat. Ya. Demokrasi bermasyarakat gimana ya Kak? Kalau dari lingkup terkecil itu kayak dari keluarga, demokrasi itu kan itu apa sih, kesesuaian atau fair ya dari antara satu sama lain. Jadi kalau dalam keluarga sendiri itu kayak misalnya contoh kecilnya itu demokrasi seorang ayah dalam memberikan uang jajan sama anaknya. Jadi itu dia berdemokrasi, jadi kakak dapat segini, adik dapat segini, ini udah sesuai ya, kakak dapat uangnya segini karena kakak lebih banyak pengeluarannya gitu. Itu udah termasuk demokrasi dari lingkup keluarga secara kita.
Ada lagi kak. Saya mau ambil siapa ini soalnya aduh. Satu lagi. Oh iya. Apa kak? Demokrasi ini ada berapa macam sih kalau menurut Mbak sendiri? Saya kurang tahu deh kak. Kalau itu, saya cuma ibu rumah tangga. Oh, jadi ibu rumah tangga ya? Iya. Ya udah kalau gitu. Ada Makasih lagi ya, Mbak. udah? Ya udah. Oh, iya deh. Segini aja. Ya udah saya lanjut Siap, ya Mbak. bu ya. Iya.